Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena lebih singkat, acute kidney injury gitu ya, AKI di Indonesia. Nah, sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada 200, telah dilaporkan adanya 241 ya, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama ya, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Jadi teman-teman, meninggal karena acute kidney injury itu normal, memang selalu terjadi. Cuma jumlahnya kecil. Sebulan tuh 1, 2, belum, nggak pernah tinggi. Nah, kita mulai lihat ada lonjakan itu di bulan Agustus, naik sekitar 36 kasus ya, acute kidney injury. Sehingga begitu ada kenaikan, kita mulai melakukan penelitian. Ini penyebabnya apa? Jadi di bulan September, melihat data-data ini, Kemenkes itu melakukan penelitian, ini penyebabnya apa? Ya. Nah, saya cerita dulu yang di bulan September yang kita lakukan ya, sebelum nanti naik Oktober. Pertama kita lihat bahwa kejadian ini banyak menyerang terutama balita di bawah 5 tahun. Ya, terutama banyak menyerang balita di bawah 5 tahun. Di halaman selanjutnya kita juga lihat gejala klinisnya apa. Dimulai dengan demam, kehilangan nafsu makan dari bayi-bayi ini ya. Kemudian yang spesifik dengan ginjal, mereka itu tidak bisa ke belakang, ya, anuria namanya, atau buang air kecilnya sedikit, namanya oliguria. Ya. Ini kita lihat gejala klinisnya. Di halaman selanjutnya kita juga lihat di bulan September ya, kan Agustus kelihatan naik angkanya untuk pertama kali. Kita lihat bahwa yang masuk ke rumah sakit itu cepat sekali kondisinya memburuk. Ya. Pada umumnya mereka memburuk, sesudah 5 hari biasanya turun secara drastis. Sehingga lebih dari 50%, yaitu 55% meninggal dunia. Nah, apa yang kita lakukan di bulan September adalah kita mencoba mengaitkan ini, apa ini gara-gara COVID, gitu kan? Karena ini baru keluar. Coba di halaman selanjutnya. Sesudah kita lihat, ternyata enggak. Karena yang memiliki antibodi COVID masih sedikit sekali. Ada pertanyaan, apakah ini gara-gara vaksin? Untuk informasi teman-teman, di bawah 5 tahun tidak divaksin. Jadi bukan gara-gara ini di September, karena kecil sekali. Nah, begitu dilihat, oh ini bukan COVID, mungkin ini disebabkan oleh patogen lain selain virus COVID. Virus COVID kan namanya SARS-CoV-2. Ya. Mungkin ini disebabkan oleh patogen lain. Jadi penyakit itu disebabkan either oleh virus kayak COVID, bakteri kayak TBC, atau parasit. Nah, 3 jenis sumber penyakit ini disebutnya sama teman-teman di kesehatan patogen. Nah, kita tes secara patologi, ya, lab patologi kita cek. Ini disebabkan oleh virus, atau disebabkan oleh bakteri, atau disebabkan oleh parasit. Kita tes. Termasuk yang sering teman-teman bilang kan, oh ini disebabkan leptospira. Kita udah tes. Ternyata tidak. Karena kelihatan kan, kecil sekali itu kandungan dari patogen di pasien-pasien yang terkenal. Sehingga di bulan September memang kita agak bingung juga, oh ini ada acute kidney injury, ini naiknya pesat, menyerang anak-anak, sangat mematikan karena persentase naiknya tinggi. Oh ini bukan disebabkan oleh patogen. Jadi kita bingung, ini disebabkan apa September. Nah, yang membuat kita agak terbuka adalah karena ada kasus di Gambia yang tanggal 5 Oktober WHO keluarin rilis ada kasus di Gambia ginjal akut, dan ini disebabkan oleh senyawa kimia.
Ya, dan senyawa kimianya kita juga udah cek, itu adalah etil glikol atau dietil glikol, atau juga satu lagi etil glikol butil eter. Itu ditemukan di dibuat oleh WHO. Sebenarnya kuatnya dua, etil glikol sama dietil glikol. Ya. Begitu kita lihat, oh tanggal 5 Oktober WHO seperti ini, kita cek balik kan ke anak-anaknya kita yang kena ini. Ada nggak zat-zat senyawa tersebut? Istilahnya tesnya namanya toksikologi. Jadi kalau tadi yang kita lihat yang apa? Yang tes panel bakteri, coba deh, yang halaman selanjutnya. Next slide. Ini namanya tes patologi. Jadi kita lihat analisa patologi, apakah ada patogen yang menyebabkan penyakit leptospira. Oh ini sebabnya leptospira, kita bilang enggak, leptospira karena kecil sekali, nggak ada dari orang yang terkena itu disebabkan oleh leptospira. Atau sebabkan rotavirus, enggak juga, karena kecil sekali. Nah, rupanya memang kita pertama kali di bulan September, dugaan kita ini disebabkan oleh patogen, makanya kita menggunakan analisa patologis, ternyata kurang tepat. Nah, WHO kasih announcement tanggal 5 Oktober. Oh, ini bukan patogen, penyebabnya toksik. Makanya kita lakukan toksikologi. Nah, kita tes di anak-anak tersebut. Ya, ternyata dari anak-anak yang ada yang kita tes nggak semuanya, tapi yang ada di RSCM, dari 11, 7 anak positif memiliki senyawa berbahaya tadi, memiliki zat kimia berbahaya tadi, yaitu ethylene glycol, diethylene glycol sama ethylene glycol butyl ether. Itu ada di mereka, jadi confirm, karena itu lebih dari 50%, ya. Itu 60%-nya confirm bahwa ini disebabkan oleh senyawa kimia tadi. Nah, kita dapat cek senyawa kimia ini, etil glikol, dietil glikol, etil glikol butyl ether, itu kalau masuk ke tubuh kita kan melakukan metabolisme. Itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada kristal kecil tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjal. Nah, yang kita lakukan sesudah kita lihat, oh 7 dari 11 balita yang ada yang kena nih di RSCM ternyata ada senyawa kimia yang tadi dibilang WHO.